Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisyam Aini, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5 kelas A dengan NIM 1908105.021. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya ajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Adapun judul penelitian yang saya ajukan yaitu analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA kelas 11 dalam materi program linier melalui pembelajaran kontekstual. Penelitian yang akan saya lakukan itu bermula dari pernyataan Kemendikbud, di mana di situ disebutkan bahwa lembaga penyurvei tingkat internasional atau sering dikenal dengan PISA itu menyebutkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pendidikan di Indonesia khususnya dalam bidang matematika pada aspek penalaran itu masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga ikut disurvei. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya siswa dalam memahami konsep matematika yang baik. Salah satu materi dalam pelajaran matematika yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan sistematis dalam memahami konsep matematika yaitu materi program linier. Materi program linier ini adalah materi yang diajarkan pada jenjang SMA, khususnya pada kelas 11. Nah, materi program linier ini dalam pengerjaannya itu cukup kompleks sehingga siswa itu kerap mengalami kesulitan ketika memahami konsep matematika pada materi program linier ini. Nah, terdapat model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa khususnya pada materi program linier, yaitu pembelajaran kontekstual. Disebutkan bahwa pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan kawan-kawan tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan kontekstual itu mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, yang jadi masalah peneliti belum melihat siswa itu sejauh mana siswa mampu memahami konsep matematika siswa jika mengacu pada indikator-indikator pemahaman konsep yang ada. Nah, hal itulah yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian masuk ke masalah dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian yaitu belum diketahui sejauh mana kemampuan siswa SMA dalam memahami konsep matematika pada materi program linier melalui pembelajaran kontekstual jika mengacu pada indikator-indikator pemahaman konsep yang ada. Nah, dari masalah penelitian ini muncullah pertanyaan penelitiannya yaitu sejauh mana kemampuan siswa SMA dalam memahami konsep matematika pada materi program linier melalui pembelajaran kontekstual jika mengacu pada indikator-indikator pemahaman konsep yang ada. Jadi pada hasil penelitian Wicaksono dan kawan-kawan tadi itu kan telah disebutkan bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual itu mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Namun belum diketahui sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam memahami konsep ketika mengacu pada indikator-indikator pemahaman konsep yang peneliti sajikan. Apakah nanti indikator-indikator tersebut telah tercapai semua atau ada beberapa yang perlu ditingkatkan maupun diperbaiki. Seperti itu. Kemudian masuk ke tinjauan konseptual dan tinjauan teori.
Pada tinjauan konseptual, di sini ada 5 bahasan. Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata atau konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu belajar secara bermakna. Kemudian pembahasan yang kedua itu konsep, konsepsi, dan prakonsepsi. Nah, konsep ini adalah sebuah pengelompokan atau pengklasifikasian suatu objek yang didasarkan atas ide atau gagasan abstrak. Kemudian konsepsi. Nah, konsepsi ini lebih ke perilaku manusia dalam menanggapi konsep, yaitu lebih ke penafsiran manusia atau seseorang mengenai sebuah konsep. Kemudian ada prakonsepsi. Nah, prakonsepsi ini adalah konsep awal yang dimiliki seseorang sehingga kemudian itu mendapatkan konsep baru ketika telah mendapatkan pembelajaran. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah konsep dalam matematika. Menurut Ernawati dan kawan-kawan tahun 2021, konsep merupakan sesuatu yang sistematis, logis, dan juga hierarkis. Nah, mulai dari sesuatu yang sederhana hingga ke sesuatu yang kompleks. Sistematis berarti mengacu pada urutan-urutan operasinya. Kemudian juga logis itu mampu dicerna dengan logika, secara logika. Kemudian hierarkis, jadi konsepnya itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Kemudian pembahasan yang keempat itu mengenai pemahaman konsep dalam matematika. Jadi memahami konsep dalam matematika berarti memahami urutan-urutan operasi dan juga prosedur pengerjaan matematika. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu program linier. Program linier ini adalah sebenarnya sebuah metode dalam memodelkan permasalahan-permasalahan ke dalam bentuk matematika sehingga nantinya dihasilkan sebuah dua hal, bisa keuntungan maksimum atau juga pengeluaran biaya minimum. Ini biasanya terkait dengan hal-hal perniagaan ya, meskipun tidak selalu mengenai hal perniagaan. Kemudian tinjauan teori. Di sini ada satu teori yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini adalah teori yang melandasi pembelajaran kontekstual, yaitu di mana belajar itu tidak hanya menghafal, tetapi siswa juga perlu membangun pengetahuannya sehingga nanti siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian masuk ke tinjauan riset terdahulu. Di sini peneliti mendapati dua penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama yaitu ada penelitian dari Dian Armanto Mukhtar dan Tony Sitorus Pane tahun 2017 yang meneliti tentang upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika dan sikap siswa terhadap matematika pada materi sistem persamaan linier dengan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL atau kontekstual di SMA Gajah Mada Medan. Di situ intinya ada peningkatan pemahaman konsep matematika siswa pada materi sistem persamaan linier ketika menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Muhammad Ridwan, Irwan Nur Hakim, dan Sulistiawati tahun 2019 yang meneliti tentang analisis permasalahan peserta didik terkait pemahaman pada materi program linier serta alternatif solusinya. Intinya pada penelitian tersebut peserta didik itu masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika pada materi program linier. Selanjutnya masuk ke desain dan metode penelitian. Desain penelitian yang peneliti ambil yaitu desain penelitian kualitatif eksploratif. Jadi
penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang lebih ditekankan kepada sisi manusianya. Kemudian penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui suatu gejala dengan melakukan suatu penjajakan. Penjajakan ini tidak dilakukan secara sistematis, artinya tidak ditarik hipotesis maupun penarikan sampel. Variabel pada penelitian ini yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMA kelas 11. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu tes dan wawancara mendalam. Di sini wawancara mendalam yaitu wawancara yang bersifat terbuka, jadi tidak terikat, lebih fleksibel. Kemudian instrumen pengumpulan datanya yaitu lembar tes dan alat perekam atau penyimpan suara. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber datanya data primer. Jadi datanya itu diperoleh secara langsung saat penelitian. Kemudian teknik pengambilan sampelnya itu teknik purposive sampling. Jadi teknik purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria tertentu. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis model Mills dan Huberman. Jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama reduksi data. Jadi reduksi data ini mengelompokkan data-data yang bersifat penting, kurang penting atau tidak penting. Kemudian komponen yang kedua yaitu penyajian data. Jadi setelah datanya tadi dikelompokkan, kemudian disajikan datanya. Dan kemudian komponen yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Jadi setelah disajikan datanya, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi seperti apa nanti hasil penelitiannya. Jadi dari situ dapat diketahui indikator-indikator mana saja yang telah siswa capai maupun yang belum siswa capai. Kemudian masuk ke referensi. Referensi yang saya gunakan ada 19 referensi yang terdiri dari buku dan juga jurnal. Cukup sekian proposal penelitian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.